kita lanjutkan pembahasan di alkana. Jadi masih alkana ya kita bahas ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang karakteristik. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang tata nama dari mulai penentuan rantai, cabang, sampai kelengkapan semua penamaan dari alkana alifatik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang karakteristik. Yang pertama adalah kelimpahan dan kegunaan. Apa kelimpahan? Kelimpahan itu merupakan keberadaan atau berapa banyak dia ada di sekitar kita di alam ini. Yang pertama, kelimpahan atau kegunaannya yang bersumber dari alam. Secara melimpah, alkana diperoleh dari alam dalam bentuk minyak bumi dan gas alam. Ini sangat sudah tidak asing lagi ya. Kita sering sekali menggunakan bahan bakar minyak atau gas, dan itu tentunya merupakan senyawa organik dengan golongan alkana. Selanjutnya dipisahkan secara fisika sesuai dengan titik didihnya. Ini mungkin sudah dipelajari saat di SMA ya, pemisahan bahan-bahan bakar dari minyak bumi. Nah, gas alam mengandung senyawa utama berupa metana. Ini adalah yang paling rendah meta ya, karena C-nya 1. Lalu berikutnya adalah etana, karena C-nya 2. Propana dan butana atau buten kalau misalnya di bahasa Inggris C4H10 digunakan sebagai bahan bakar gas. Jadi kalau kita sering menemui gas yang digunakan sebagai bahan bakar ya inilah senyawa-senyawanya. Berikutnya adalah minyak bumi, merupakan sumber senyawa alkana yang digunakan sebagai bahan bakar minyak di berbagai mesin kendaraan seperti bensin dan solar, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita sering mengisi bahan bakar di pusat bahan bakar di pom bensin. Nah, ini adalah bagian dari senyawa organik yang merupakan golongan alkana juga. Pemisahan senyawa alkana yang bersumber dari minyak bumi mulai dari yang paling cepat terpisahkan, yakni fasa gas seperti gas alam tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah fasa cair dan yang terpisah terakhir yakni fasa padatan dengan titik didih yang paling tinggi. Salah satunya begitu suka lihat ya kalau ada pembuatan jalan atau perbaikan jalan. Nah, itu menggunakan aspal yang hitam ya. Nah, itu salah satu dari fraksi ini yang titik didihnya sangat tinggi. Oke, contohnya fasa gas dengan titik didih di bawah 30 derajat ya, masih kita sering temui kondisi sekitar kita, yakni metana sampai butana. Ini yang paling mudah dan paling cepat mendidih atau menguap lebih dahulu. Lalu fasa cair dengan titik didih antara 30 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Contohnya adalah fasa gas dengan titik didih di bawah 30 derajat Celcius, yakni CH4 sampai dengan CH4H10 atau metana sampai butana yang paling cepat mendidih atau menguap. Berikutnya adalah fase cair dengan titik didih antara 30 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, yakni dengan jumlah atom karbonnya 5, C5 hanya 12, sampai dengan C12H26. Nah, semakin panjang ya rantainya. Lalu fase cair namun lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi yaitu 175 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Yakni dengan rantai karbonnya dari mulai C12 sampai dengan C16. Nah, berikutnya adalah fase cair yang paling tinggi titik didihnya, yaitu berkisar antara 250 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Dengan rantai karbonnya berapa? Yaitu di rentang C15 dengan HI-nya 32 sampai CI-nya 18 dengan HI-nya 38. Terakhir adalah fase padat dengan titik didih yang sangat tinggi yaitu 600 derajat Celcius, yakni contohnya adalah aspal. Kita lihat latihannya. Yang pertama,
Minyak bumi mengandung senyawa alkana dengan fasa cair antara rantai karbon dengan atom C5 sampai C18. Rentang suhu 30 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Jika suatu proses pemisahan minyak bumi cair mengharapkan diperolehnya bahan bakar diesel, ini rentangnya kerosin, ya, dan gasolin, maka urutan terpisahnya bahan bakar tersebut. Nah, urutannya mana? Kita lihat saja dengan rantai karbon yang paling rendah. Yang paling rendah atau paling sedikit mana? Ini ya, C5 ya, berarti gasolin, ya kan? Gasolin, ada 2 gasolin ya, berarti yang lain dieliminasi. Lalu berikutnya adalah setelah 5 sampai 12 adalah 12 ya, kerosin. Berarti kerosin ya, dan terakhir adalah diesel. Jadi jawabannya yang E. Ini alasannya, pemisahan minyak bumi melalui prinsip perbedaan titik didih, maka akan terpisah terlebih dahulu senyawa dengan titik didih rendah dan titik didih naik seiring naiknya jumlah massa molekul. Atau dalam hal ini adalah naiknya jumlah atom karbon. Maka gasolin dengan jumlah atom karbon paling sedikit akan terlebih dahulu. Dan tentunya terpisahkan lebih dahulu selanjutnya adalah kerosin. Dan terakhir adalah diesel dengan jumlah atom karbon terbanyak. Nomor 2, senyawa alkana yang sangat sering ditemui oleh kita, salah satunya adalah bahan bakar gas LPG. Terdapat beberapa senyawa komponen dari gas LPG. Rumus molekul yang sangat mungkin dari senyawa alkana yang terkandung pada gas tersebut adalah, LPG tadi sudah dibahas ya, di kisaran berapakah? Perhatikan, mungkin jumlah karbonnya sama, tapi H-nya berbeda karena ini golongan alkana, artinya rumusnya apa? CnH2n plus 2. Oke, berarti kalau memang dia C-nya di kisaran berapa tadi? 3 ya. 1, 3, dan 4, maka berarti antara 3 atau 2 ini yang rendah ya. Kita tinggal pilih mana yang merupakan senyawa alkana. Oh, kalau C2H4 bukan, itu adalah etena. Lalu yang C3H6 ini adalah propena. Berarti yang benar adalah propana atau C3H8 karena rumusnya adalah CnH2n plus 3. Ya, perhatikan tes berikut. Oke, kita tes lagi ya dari mulai A1 lagi. Silakan dikerjakan. Lalu ini nomor 2-nya. Oke, kita lanjut. Sumber dari reaksi kimia. Kalau tadi kita sudah bahas dengan sumber dari alam, sekarang kita bahas dari reaksi kimia. Sumber perolehan senyawa alkana selain dari penambangan minyak bumi adalah hasil proses reaksi secara kimia, baik dari proses perengkahan ataupun sintesis dari senyawa lain. Perengkahan itu disebutnya cracking ya. Perengkahan atau cracking. Proses perengkahan merupakan pembentukan senyawa alkana pada kondisi tekanan dan suhu yang tinggi, serta dapat juga terjadi dengan bantuan katalis. Perengkahan terjadi melalui pemecahan senyawa dengan molekul besar menjadi molekul-molekul alkana yang lebih kecil. Itu adalah cracking atau perengkahan ya. Nah, ini contohnya. Catalytic cracking, ada yang dengan katalis, dengan bantuan katalis dan panas, yakni pemecahan dodekana menjadi heptana dan pentana. Nah, berarti ini adalah bantuannya ada katalis dan dia ada panas juga, panasnya sangat tinggi ya. Nah, ini titik lelehnya sekian. C12H26 dipecah menjadi C7 dan C5. Ini masing-masing kondisi fisiknya ya. Oke, lalu reaksi perengkahan dengan hidrokatalitik cracking dengan bantuan katalis, hidrogen dan panas. Nah, perhatikan ada hidrogennya di sini beda ya. Yaitu diperolehnya etana. Nah, kalau ini dari bukan dari selain alkana ya. Jadi ini etilena atau yang berikatan rangkap atau senyawa yang lebih
lebih tidak jenuh dari alkana. Ini sumbernya. Nah, kalau etilena kan C-nya 2, lalu di berhidrogen menjadi etana. Jadi ini sumbernya ya, sumber dari etana itu salah satunya ini. Lalu ada juga sumber etana itu dari asetilena dengan hidrogennya yang lebih banyak. Ini 2 jenis dari cracking tadi ya. Nah, ini latihannya. Pengertian lain dari perengkahan apa? Apakah reaksi sintesis, reaksi oksidasi, reaksi pemutusan, reaksi pembentukan, atau reaksi substitusi? Jawabannya adalah C, pemutusan ya, baik pemutusan diputus, dibelah gitu, tadi yang C12, atau dia pemutusan dari ikatan rangkap, baik rangkap 2 ataupun rangkap 3. Jawabannya C, perengkahan adalah pemutus senyawa alkana menjadi molekul yang lebih kecil, bukan reaksi pembentukan, oksidasi, ataupun substitusi. Oke, yang kedua, terlewat. Propana dapat diperoleh dari perengkahan senyawa alkana dengan rantai yang lebih panjang. Berikut adalah senyawa alkana yang dapat mengalami perengkahan untuk menghasilkan propana adalah apakah A, CH4, B, C2H4, C, C3H6, D, C4H8, atau E, C4H10. Tadi propana ya, ingat ya. Jawabannya yang E. Alkana yang diperoleh dari hasil perengkahan merupakan alkana dengan rantai lebih pendek dari senyawa asal sebelum perengkahan. Maka untuk mendapatkan propana, senyawa terkecil yang dapat mengalami perengkahan adalah alkana dengan jumlah atom karbonnya 4, yakni butana. Butana ya, bukan butena, sehingga dapat menghasilkan alkana. Maka yang butana adalah C4H8, bukan C4H Maaf, C4H10 bukan C4H8 yang merupakan butena ya. Oke, kita cek latihan kedua. A2, nomor 1 dulu. Oke, lalu ini nomor 2-nya. Ini jawabannya, ini persamaan reaksinya dan jawabannya. Kita lanjut. Sintesis dari selain alkana. Nah, ini dari pasti sintesis ya. Kita masih bahas bahwasanya diperolehnya alkana itu dari reaksi kimia. Nah, sekarang sintesis dari senyawa selain alkana. Pembentukan secara langsung di atmosfer dengan temperatur tinggi. Jadi metana ini salah satunya diproduksi dengan proses sintesis di atmosfer ya. Di atas karbon yang direaksikan dengan hidrogen langsung bentuk metana. Atau jika karbonnya 2, hidrogennya 3 molekul, maka menjadi etana. Atau hidrogenasi senyawa karbon tidak jenuh. Nah, mirip dengan yang tadi. Ini merupakan proses hidrogenasi dari etilena menjadi etena atau asetilena juga menjadi etena dengan jumlah hidrogen mengikuti ikatan rangkapnya ya. Lalu dekarboksilasi dari asam lemak. Nah, ini juga bisa didapatkan dari asam lemak ya. Contohnya asam laurat. Nah, ini jika didekarboksilasi menjadi undekana atau C11 dan CO2 ini karbon dioksidanya yang dilepas jadi dikurangi karbonnya. Lalu reduksi senyawa alkil halida bahasa Inggris yaitu CH3I direaksikan dengan hidrogen ya. Alkil ini alkilnya, alkil dan iodin sini. Nah, menjadi metana karena C-nya 1 ya dan asam iodida. Nah, kita lihat contoh latihannya. Senyawa alkana paling sederhana adalah metana. Berikut adalah sumber diperolehnya metana kecuali A. Reduksi senyawa metil halida, B. Oksidasi senyawa alkena, C. Reaksi hidrogen dan karbon di atmosfer, D. Gas alam dari pemisahan minyak bumi, E. Perengkahan butana. Jawabannya adalah B, kecuali ya. Karena tadi kita sudah sebutkan metil halida ya tadi ya. CH3I itu ya kan sudah direduksi menjadi metana.
Lalu reaksi hidrogen dan karbon di atmosfer ya pembentukannya. Gas alam dari pemisahan ya kan. Tadi sudah di awal ya perolehannya. Lalu perengkahan butana. Butana jika direngkah bisa membentuk metana. Jawaban selain B adalah benar karena reaksi oksidasi, mohon maaf ini oksidasi ya, alkena artinya senyawa paling sederhana adalah etena dan reaksinya bukanlah oksidasi melainkan adisi untuk menghasilkan senyawa alkana. Jika diadisi sekalipun tidak menghasilkan metana melainkan etana. Oke, contoh yang kedua. Alkana dapat diperoleh dari reaksi dekarboksilasi. Tadi sudah ada contohnya ya, asam lemak. Maka senyawa berikut yang dapat menjadi reaksi pada proses dekarboksilasi menghasilkan heptana. Oke, heptana ingat lagi C berapa? C 7. Maka kalau dia berasal dari asam lemaknya harus yang berapa panjang karbonnya? Nah, jawabannya adalah yang A. Asam kaprilat. Kenapa? Karena jumlah atom karbonnya tuh 7 kan heptana, maka sumbernya asam lemaknya harus berjumlah 8. Kita cek aja ya ini ya. Yang mana nih yang 8? Jawabannya yang A. Nah ini bersama reaksinya ya. Asam kaprilat, heksana ditambah CO2. Jadi ya kurangi 1 aja karbonnya ya, gampangnya. Oke, kita lanjut ke tes 3. Tes A3 ya.